Baik, tes 1, 2, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan saya di pariwisata, dampak pariwisata, pertemuan ke-11 insya Allah. Kita akan bahas slide PPT yang sebelumnya pernah kita bahas dan belum tuntas karena satu PPT untuk 3 kali pertemuan. Kita langsung saja. Ini tentang tourism and geology atau geotourism ya. Tapi kalau di sini bukan geotourism tapi ada dampak yang terjadi akibat dari aktivitas pariwisata terhadap situs geologi ya. Information on the effect of tourism on geology is very scarce. There has been occasional mention of the impact of collector of mineral rock and fossil, and in some area the stripping of cave of their natural formation has become a serious problem. Ya, ini adalah salah satu dampak ya. Mungkin juga banyak ya kalau kita bisa melihat ya. Banyak sih sebenarnya ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Ya, salah satunya adalah vandalism has also been reported in some of the more popular cave sites. Ada beberapa situs atau cagar alam yang sudah apa ya? Ya rusak keautentikannya dengan wisatawan yang kurang bertanggung jawab. Impact of tourism and ecosystem, coastlines, oceanic island and marine ecosystem, mountain, polar ecosystem, tropical rainforest. Ini ada beberapa dampak yang diakibatkan oleh aktivitas pariwisata pada ekosistem. Ya, pesisir pantai, oceanic island, ya ini di pulau-pulau ya, marine ecosystem, mountain, polar ecosystem. Tapi ini mungkin jarang ya kalau di polar tuh kayak di kutub kan ya. Tropical rainforest. Ya, ini kita bahas satu-satu. One of the most significant issue in coastal tourism is the access to and use beaches and coastal dune system. Ini yang di underline adalah aksesnya ya. Misalkan nih kan tempatnya benar-benar eksotik ya, benar-benar instagramable. Disturbance to the natural cycling of sand from vegetation removal, track and road access development and recreation vehicle use, car, motorcycle and beach buggy can alter the shape or position of the beachfront, cause erosion and transportation of sand to inland areas and eliminate wildlife habitat. Ya ini mau nggak mau ya dengan ada infrastruktur kita lihat ada pantai yang masih perawan ya disebutnya atau pantai yang masih belum ada orang ke sana tiba-tiba dibuat daya tarik ya, akhirnya malah jadi rusak ya. Saya sedikit informasi tapi fotonya nggak ada ya. Waktu itu saya waktu KKN sih ya. Jadi ada di daerah Ujung Genteng ya. Nanti saya coba cari searching. Pantainya namanya jadi ada beberapa ada semacam sungainya ya atau bisa dibilang air payaunya gitu yang berdekatan cuman di seperet ya atau dipisahkan oleh pantai saja gitu. Ternyata di situ pas searching banyak buaya juga gitu ya. Ya, jadi hal yang seperti itu yang sebenarnya nggak usah dibuka aja ya. Sebenarnya itu akses untuk ekosistem alam ya. Justru kalau dengan adanya manusia, apalagi untuk mass tourism, pastinya akan dampaknya semakin luar biasa gitu. Other component of the coastal environment affected by tourism is clearing and dredging of estuaries and mangrove for marinas and resort. Ya, dengan membuat marina resort itu ada beberapa ekosistem atau tumbuh-tumbuhan yang mengganggu infrastruktur akhirnya harus dibersihkan ya. These are significant nursery areas for wildlife and dragging or infilling will directly impact associated population and alter the entire estuarine food chain. Ini juga pengaruh untuk makanan
alami dari beberapa satwa ya yang sekiranya atau jadi tempat tinggal mereka akhirnya dibabat karena tidak sesuai dengan desain infrastruktur yang sudah dibuat gitu. Selanjutnya ada oceanic island and marine ecosystem. The component of marine ecosystem affected by tourism that are most discussed by researcher are coral reef. Nah ini juga ya. Saya qadarullah ya. Kebetulan saya punya ada rekan juga dosen di Unpad dan dia juga baru namanya pariwisata bahari. Kita pernah riset bareng, nulis bareng ya. Cuman mereka concernnya di situ karena basicnya dari kelautan dan perikanan. Coral reef and cetacean, especially whale and dolphin. Coral reef are highly susceptible to stress and damage when there are high sediment accumulation, high nutrient level affecting the efficiency of the photosynthetic process, high water temperature and input of fresh water affecting the salinity condition ideal for coral growth. Ya, jadi ini benar-benar apa ya namanya? Coral reef itu ekosistem yang benar-benar rentan ya dengan kegiatan pariwisata khususnya jika dibuat massal. Maka untuk kegiatan-kegiatan diving dan sebagainya emang baiknya niche tourism. Emang juga pasarnya adalah luar negeri ya, karena kalau Indonesia diving itu lumayan pricey ya, mahal. Selanjutnya ada mountain skiing, climbing, hiking, mountain biking, horseback riding, and some form of hunting. These environment are being more intensively used. Ini yang paling banyak ya, yang alam ya, karena 80% dari dunia, dari bumi kita adalah lautan ya. Ya, hanya sekitar 20-30 ada daratan. Nah, ini adalah salah satu sumber daya alam yang dimiliki atau yang dijual oleh kegiatan pariwisata. Mountain are focal point of global biodiversity with a vertical layering of life zone, all with highly variable biophysical characteristic influenced by change in altitude aspect and dramatic climatic variation. Mountain trekking and mountain biking have impact on vegetation, reduce or destroy zone for wildlife habitat, accelerate soil erosion, and create pollutant in downstream water supply from indiscriminate waste disposal. Ini mungkin saya akan share ada semacam kegiatan apa ya, trial gitu ya, di Bandung kalau nggak salah, merusak ada semacam tumbuhan yang endemik ya. Coba kita buka Edelweiss rawa ya. Nah, kita buka di CNN Indonesia. Sebentar saya akan buka dulu. Kita coba buka di CNN Indonesia. Oke, ini ya. Oke, semoga sudah terlihat di sini ya. Sayang banget ya dengan kegiatan pariwisata yang mencoba pariwisata harusnya bisa sustain ya, karena sekarang yang disuarakan oleh semua negara bagaimana sustainable tourism itu bisa dikembangkan dan diterapkan dengan baik. Nah, di sini Edelweiss rawa ya, di Ranca Upas Ciwidey atau sama terus melindas semua tanaman endemik tersebut. Wah, ini bagaimana ini panitianya kok bisa sampai seperti ini? Ini mungkin salah satu dari dampak ya, dampak pariwisata terhadap lingkungan khususnya di alam. Kalau kita bahas dengan yang kita bahas untuk apa namanya, pegunungan ya, nature, saya ingat dengan kejadian ini gitu. Oke, kita kembali lagi ke PPT kita. Untuk ini udah ya. Oke, kita lanjut. Polar ecosystem ya, ini di Kutub Utara atau Selatan ya. Ini juga sebenarnya niche tourism ya, karena untuk mengakses ke sana pun perlu cost yang lumayan cukup besar ya untuk dikeluarkan.
Baik, sebentar. Saya coba pause dulu. Oke, kita kembali di polar ecosystem. Di sini kita melihat ada penguin ya. As with other fragile ecosystem, it is their unique and sensitive ecological characteristic that form much of their attractiveness to tourists. These attributes include the wildlife, vegetation, solitude, pristine wilderness, environment, and unique and spectacular polar landscape. Ya, ini mungkin niche tourism ya, karena untuk mengakses ke tempat ini pun butuh cost dan effort dan sebagainya ya. Harusnya sih masih bisa terjaga, tapi tidak juga ya. Ada beberapa juga yang akhirnya merusak di samping dari aktivitas pariwisata di perkotaan, di ya banyak ya, akhirnya mau membuat apa namanya, gas rumah kaca, efek rumah kaca, akhirnya merusak ekosistem mereka di sini ya. Meskipun wisatawan yang massal tadi belum tentu mampu ke sini, tapi sudah cukup merusak dengan footprint mereka ya. Lanjut ya, the Antarctic polar ecosystem, the Arctic of subarctic. Ya. The Arctic has few indigenous birds of mammal and virtually no summer growth of vegetation. Di Antarctic, Antartika. Kalau di Arctic or subarctic environment support a wider range of richer wildlife and tundra vegetation species and correspondingly a wider range of tourist activities. Nah, ternyata yang banyak di sini ya, di Arctic dan subarctic. Ternyata kalau di sini biasanya karena ini apa ya, spesial, biasanya ini untuk riset ya, atau orang-orang tertentu ya, niche. Selanjutnya tropical rainforest, disturbance and behavior change of rainforest primate and other species. Study reveal change to feeding, breeding, foraging, and are consistent with those covered in previous section on wildlife. Studies have been undertaken of tiger and the Sumatran rhinoceros in Asia. In 1993, the Indri in Madagascar. Ya, ini ada beberapa riset-riset. The howler monkey of Belize and the crested black macaque of Indonesia. In all cases, continued exposure of these species in tourists in their current, often uncontrolled, form will undoubtedly result in change to the size and composition of the population. Small animal habitat have been destroyed by construct pathway and off-path tourist activity. Ini beberapa ya. Di sini sampai ada penjelasannya, ada riset-riset terkait ya, ini tiger ya, macan, indri ini apa ya? Kayak semacam mamalia ya. Ada monyet ya, yang dibahas bagaimana spesies-spesies tersebut akhirnya hampir punah ya, dengan kegiatan-kegiatan manusia yang harus pariwisata juga sebenarnya. Soil erosion, compact and trampling of native vegetation have favor the introduction of herb, weeds, and rats. Ini juga ada apa namanya, erosi ya, tanah erosi, terus ini vegetasi juga jadi rusak ya. Ada beberapa tanaman herbal, obat ya, weeds. Ini ada apa ya, tikus ya. Infiltration of origin species has altered the structural composition of the native vegetation. Also, in some instances, they have become the preferred diet for forest animal and bird, and the other an important supplier of nutrient to other plant and soil. Okay. Ini juga ini ya, jadi ada infiltrasi atau ada spesies yang dari luar ya. Sekarang banyak ya, mungkin saya akan kasih contoh ini ya. Ada ya, ini sebenarnya bukan aktivitas pariwisata juga, cuman ya kadang berpengaruh juga gitu terhadap tadi ya, alam khususnya dengan di sini. Jadi misalkan lagi berwisata di alam ya, di ini rainforest ya, tropis, bawa binatang gitu ya, terus binatangnya lepas ya, ya mungkin saja gitu seperti itu. Akhirnya ya, atau sengaja melepaskan binatang ya. Kalau yang itu Arapaima ya, Arapaima di Surabaya kalau nggak salah, ada yang membuang dengan sengaja
eh, akhirnya merusak ekosistem ya atau hewan yang ada di sana gitu, karena sangat cepat pertumbuhan mereka. Ini referensinya ya. Kalian bisa juga searching. Kalau ada yang ditanyakan bisa melalui Google Classroom dan Telegram Group. Ini ada quiz juga ya sedikit untuk mengasah kalian ya. Silakan dikerjakan. Ini lama ya. Ini yang lama sih sebenarnya, tapi saya tugasnya sama aja seperti ini ya, 2000 kata. Kalian kerjakan sebagai bahan tambahan ya untuk UTS UAS jika ada yang kurang. Baik, jika untuk absensi bisa melalui Google Classroom atau komentar di YouTube channel saya. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah alamin, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.